Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa, dipanggil Nisa dari TBI 2B. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali berulang tentang apa sih itu fungsi hadis, apa itu kedudukan hadis, fungsi hadis, terus perbandingan Al-Quran dan hadis. Dan pertanyaan yang sering muncul di benak kita, kenapa kita wajib tahu nih tentang hadis, kenapa kita wajib belajar tentang hadis, memang fungsinya di kehidupan kita itu apa sih? Terus kalau kita nggak belajar hadis, memangnya kenapa gitu kan? Jadi lebih baik kita simak aja, langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, kita wajib tahu nih. Pertama kan itu ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, kedudukan itu kan posisi ya. Di sini saya nggak bisa menjelaskan secara gimana-gimana, tapi nanti saya tampilkan kertas yang berisi tentang catatan agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, jadi kita wajib tahu apa itu kedudukan. Kedudukan itu posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis itu apa? Tentang apa? Hadis itu isinya tentang perkataan Nabi, ketetapan Nabi, dan perbuatan Nabi. Al-Quran itu tentang isi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ini benarnya mutlak. Oke? Karena memang tidak ada salahnya di dalam isi Al-Quran. Nah, gimana sih kedudukan hadis terhadap Al-Quran? Bisa nggak sih kalau Al-Quran aja nggak ada hadis, atau kebalikannya hadis saja nggak ada Al-Quran? Itu nggak mungkin sih ya, karena yang pertama turun kan pastinya Al-Quran kan, baru adanya hadis. Hadis adanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka isinya hadis yaitu tadi perkataan Nabi, ketetapan Nabi, dan juga perbuatan Nabi. Nah, nanti si hadis ini pecah tau. Pecahnya dia menjadi ada yang sahih ya, ada yang dhaif. Itu merupakan nilainya lah ya. Dan di sini saya bukan bahas tentang nilainya. Di sini saya bahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nanti dia akan dibagi menjadi 4. Di antaranya ada bayan takrir, terus ada bayan tafsir maksud saya. Bayan tafsir ini nanti dibagi menjadi 3. Ada mujmal, mutlak, dan am. Nanti dia dibagi lagi sini. Sekarang saya lanjut aja ya. Terus ada bayan tashri, terus ada bayan nasakh. Nah, penjelasannya nanti akan fokus pada fungsi, lalu kita lanjut kepada perbandingan. Untuk yang lebih mudah saya tampilkan aja kertasnya ya, nggak apa-apa. Baik, sekarang kita masuk ke materi kedudukan hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran, perbandingan hadis dengan Al-Quran. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sumber hukum ya. Kita tahu kalau sumber hukum Islam itu ada 4 kan. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Yang kita akan bahas adalah sumber hukum pertama dan kedua Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Kita wajib tahu nih, karena ditanyakan tentang kedudukan, kita wajib tahu kedudukan masing-masing. Yang masing-masing saya sebutkan yaitu kedudukan tentang Al-Quran dan hadis. Kita mulai dari Al-Quran ya. Kedudukan Al-Quran ini, dia pertama asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketetapannya, kebenarannya ini mutlak dan pasti benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan sumber hukum pertama, sumber hukum utama dalam Islam. Yang
kedua baru kita masuk ke hadis. Hadis ini dia berupa ketetapan, perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya hadis ini ada dan muncul saat zaman Nabi Muhammad SAW saja. Dan itu pertama kalinya munculnya memang di situ. Nah, kita tanya sekarang nih, gimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, kita masuk ke fungsi hadis dalam Al-Quran. Di sini yang dibahas bukan tentang apakah dia sahih, apakah dia dhaif, bukan. Karena yang di sini tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke. Kadang banyak yang salah kaprahnya di sini. Kita masuk ke bayan. Bayan itu apa? Bayan itu seperti penetapan. Oke. Bayan takhir yaitu persetujuan. Lalu ada bayan tafsir. Tafsir kita sering mengartikan seperti terjemahan atau mengartikan atau bisa disebut menjelaskan ya. Lalu sini ada bayan tasyri yaitu penetapan, terus ada bayan nasakh yaitu pengkhususan. Nah, dari keempat bayan ini kita akan masuk ke bayan takrir, oke? Bayan takhir saya akan munculkan tentang penjelasannya di sini. Penjelasannya dimaksud contoh hadisnya, ayatnya yang mana. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke bayan tafsir di sini. Bayan tafsir, oke. Bayan tafsir dia dibagi menjadi 3. Ada bayan tafsir mujmal yang artinya dia global, sangat luas sekali maknanya. Lalu ada bayan tafsir mutlak yang mana mutlak ini dibagi menjadi 2, yang tidak ada batasnya sama yang ada batasnya. Nah, mereka ini beda. Nanti akan saya kasihkan contohnya di sini. Nah, di sebelah saya sini sudah ada contohnya, yang mana contoh hadisnya bagaimana, terus penjelasan tentang mutlak ini bagaimana. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tasyrik ya. Tasyrik ini tentang penetapan. Nah, penetapannya juga akan kita bahas di sini. Sudah saya sediakan apa itu bayan tasyrik, penetapan, contoh hadisnya bagaimana. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bayan nasakh yaitu pengkhususan. Nah, sama. Saya akan masukkan contohnya seperti bayan nasakh di sini. Hadisnya bagaimana, penjelasannya bagaimana. Oke. Setelah selesai dengan materi di atas, kita akan masuk nih ke dalam perbandingan hadis dengan Al-Quran.